Mungkin selama ini kita tahu harta korun, harta karun. Sebenarnya apa sih itu harta karun? Apa sih itu korun? Siapa sih korun itu? Ya kan? Nah, dalam surat Al-Qasas ayat 76 diceritakan bahwa korun itu adalah umat Nabi Musa yang dilimpahi kekayaan. Dari surat Al-Qasas ayat 76 dikatakan bahwa sesungguhnya korun adalah termasuk umat Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Ya, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah kamu berlaku bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Kitab Ibnu Katsir karya M. Abdul Ghaffar, di situ ditulis kalau Korun ini masih kerabat sama Nabi Musa. Yang awalnya dia dikenal sebagai sosok yang pintar dalam berdagang sampai dia diberi julukan sebagai Munawir, artinya itu bercahaya. Di suatu ketika itu si Korun ini meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah supaya dia diberikan harta yang berlimpah gitu loh. Dia pengen minta didoain sama Nabi Musa supaya dia menjadi kaya gitu, memiliki harta yang berlimpah. Musa mengiyakan karena dia melihat kan selama ini Korun itu tuh kalau berdagang tuh bagus gitu. Dia juga termasuk orang yang soleh. Bahkan dia kalau baca kitab Taurat itu tuh suaranya merdu gitu loh. Jadi dia mendoakan Korun supaya hartanya berlimpah. Setelah menjadi kaya nih, saking kayanya Korun, dia kalau pergi tuh nggak pernah sendiri. Dia pergi tuh selalu dijagain bodyguard lah, ibaratnya ada 300 bodyguard laki-laki dan 300 dayang-dayang perempuan. Serta saking banyak kekayaannya dia itu, dia punya sekitar 4.000 hewan ternak dan 60 onta. Itu tuh kalau zaman dulu ya, kalau kita punya lebih dari satu onta aja tuh udah wow, ini bisa dibayangin kan punya pengikut kayak punya bodyguard 300 orang, punya dayang-dayang cewek 300 orang, terus juga apa tuh 4.000 kayak kambing, kayak hewan ternak. Itu wah, kayaknya mungkin kalau sekarang itu udah lebih dari Bill Gates kali ya, saking kayaknya Korun gitu loh. Namun di saat dia sudah bergelimang harta, Korun tuh lupa diri sampai dia berkhianat dan ingkar janji. Ditulis dalam surat Al-Qasas ayat 78 yang diartikan bahwa dia Korun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang sudah kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Karena kesombongan itu juga dia itu sampai menolak untuk membayar zakat. Karena menurut Korun, kalau dia membayarkan zakatnya itu sama aja dia kayak mengurangi hartanya. Dan itu juga ditulis dalam surat Al-Ankabut ayat 39 yang berartikan, dan juga Korun, Fir'aun dan Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Kalian tahu nggak apa yang Allah berikan kepada Korun sebagai azabnya? Allah itu melenyapkan seluruh harta Korun, harta yang istana megah yang dia buat tuh, yang dari emas atau harta-harta dia lain tuh dilenyapkan bareng sama si Korun-Korunnya itu sendiri. Tulis pada surat Al-Qasas ayat 81 yang berartikan, maka kami benamkan dia, Korun, dengan rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya
satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Itu saking uh, kesannya Allah gitu ya, dia udah harta gitu loh, disuruh zakat nggak mau, jadi kayak wah udahlah kasih azab aja. Kalau mau tahu seberapa luasnya istananya Korun, ini dikutip dari buku tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab. Di kota Fayum, sekitar 60 kilometer dari Kairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairat Korun, yakni Danau Korun. Konon, di danau inilah ia mendirikan istana atau rumahnya, dan di sini pula ia dibenamkan. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 kilometer dengan lebar sekitar 10 kilometer dan kedalaman mencapai 30 sampai 40 kilometer. Bisa kebayangkan ini tuh bukan hektar lagi, tapi ini udah 30 kilometer. Segede itu harta korun pada zamannya, tapi karena kesombongannya dia, karena dia mengkhianati Allah gitu loh, dia disuruh zakat nggak mau, dan dengan sekejap aja kekayaan yang sebanyak itu, segede itu, seluas itu bisa diruntuhkan sama Allah gitu. Ya Allah, min zalik ya. Semoga kita nggak lupa sama harta kita sampai kita lupa untuk berzakat, untuk bersodakoh, jadinya kita digulungkan kayak korun. Jangan sampai kita mengalami hal tersebut. Nauzubillah min zalik. Dan juga dari situlah berasal dari di mana harta korun, karena kan korun ditenggelamkan kan, maksudnya dibumikan gitu, dijatuhkan. Sekarang tuh kalau misalnya orang lagi gali-gali-gali terus nemu emas, nemu sebongkah emas lah, berlian lah, itu dinamakan dapat harta karunnya dari situ, dari harta korun yang ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongannya dia. Jadi dalam kisah korun ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah itu tidak semena-mena memberikan harta itu sebagai apa ya, kegembiraan. Sebenarnya tuh kita kalau dapat harta yang berlimpah tuh sebenarnya harusnya takut. Karena harta itu tuh yang akan membawa kita kemana kita ber, berlagu gitu. Gimana kita berlabuh. Kayak kalau kita memanfaatkan dana harta itu dengan baik, dengan sodako, dengan berzakat, itu kita akan dibawa ke surga oleh harta tersebut. Tapi kalau kita menggunakan harta itu dengan kezoliman gitu, mabuk-mabukan, beli-beli barang yang sebenarnya tidak perlu, tidak membayar zakat, gitu-gitu, itu akan membawa kita kepada nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Semoga kita walaupun tidak sekaya korun, tapi semoga harta yang kita punya adalah harta yang berkah, tidak lupa untuk membayar zakat, tidak lupa untuk bersedekah, tidak zalim dengan harta yang kita punya. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menemukan korun-korun dan kita tidak menjadi korun. Itulah cerita hari ini yang saya bawakan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.